Yo, what's up guys? Welcome back to Rizky Aulia Channel. Jadi guys, beberapa hari yang lalu ada yang nge-DM gua, terus DM-nya tuh kayak gini nih guys, coba. Jadi intinya yang orang nge-DM gue ini meminta dibuatkan video tentang kasus si Gypsy Rose. So, hari ini kita akan membahas kasus itu guys. Gue mau ingetin lagi buat kalian yang mau nge-request kasus-kasus ataupun kisah-kisah ataupun ya video apapun itu, langsung aja kalian komen di bawah ini, atau enggak langsung aja kalian DM ke Instagram gue guys. Pasti selanjutnya gue akan membuat requestan dari kalian itu. So guys, hari ini kita akan membahas tentang kasus ini guys. Kasus ini termasuk dalam kasus kebohongan terbesar yang berujung pada sebuah tragedi yang sangat mengenaskan. Ini adalah kasus pembunuhan seorang ibu yang direncanakan oleh putrinya sendiri, yang dendam karena telah disiksa selama bertahun-tahun. Dan disiksanya itu sejak dia itu masih balita guys. So, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa kalian klik dulu tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru yang ada di channel gue ini guys. Dan subscribe kalian itu sangat penting bagi gue, biar gue bisa lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas. Ini dia kasus tentang si Gypsy Rose dan juga Didi Blanchard. Didi Blanchard adalah seorang wanita ataupun seorang perempuan asal Louisiana, Amerika Serikat yang lahir pada tahun 1967. Ketika Didi berusia 24 tahun, Didi hamil kemudian menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Rod Blanchard. Saat itu Rod Blanchard itu berusia 17 tahun, jadi seorang wanita muda yang berusia 24 tahun nikah dengan anak laki-laki yang masih berumur 17 tahun. Nah, pada saat si Didi Blanchard ini hamil besar, gak lama sebelum dia melahirkan, dia itu cerai dengan si Rod ini. Didi mengatakan bahwa Rod ini adalah orang tua yang gak bertanggung jawab, alkoholik, abusive, dan juga suka mencela kekurangan anaknya. Dan setelah mereka bercerai, akhirnya Didi pun melahirkan seorang putri yang bernama Gypsy Rose Blanchard. Sang bayi ini diasuh oleh ibunya, yaitu Didi tadi. Dan mereka berdua ini tinggal di rumah orang tuanya Didi. Tapi pada saat itu Didi bercerita bahwa keluarganya itu gak sportif. Orang tua dan kakak-kakaknya itu sangat-sangat abusive. Akhirnya mereka berdua itu pindah ke sebuah apartemen di New Orleans, Louisiana. Sang putri Gypsy ini tumbuh menjadi seorang anak perempuan yang badannya itu kecil dan juga mungil. Gypsy ini guys diketahui sangat banyak penyakit, dan penyakit yang dialaminya itu bukan penyakit-penyakit biasa. Ini penyakit-penyakit yang bisa dibilang sangat-sangat akut. Contohnya aja kayak leukemia, distrofi otot, epilepsi, asma berat, cacat kromosom, apnea tidur, gangguan pendengaran, bahkan penglihatan. Itu sebabnya dia dari kecil, kalau kalian lihat foto-fotonya di sini, dia selalu pakai kacamata yang gede banget, duduk di kursi roda, bahkan dia kalau makan itu pakai selang yang langsung dimasukkan ke dalam perutnya. Ditambah lagi ibunya juga bilang bahwa Gypsy ini berbeda dengan orang-orang yang pada normalnya ataupun pada orang biasanya gitu. Dia itu memiliki IQ selayaknya anak yang berusia 7 tahun. Walaupun pada saat itu dia sudah remaja. Gypsy juga tumbuh sebagai anak yang berbadan mungil, tingginya cuma 152 cm, wajahnya pucat, dan juga giginya itu ompong. Nah, kalau dia itu ke rumah sakit, buat dia itu udah kayak reguler aja gitu guys. Bahkan dari tahun 2005 sampai tahun 2014, Gypsy terhitung sudah pergi ke dokter itu lebih dari 100 kali. Nah, karena kondisinya Gypsy itu sangat rapuh seperti itu dan juga sesakit itu guys. Didi menjadi seorang ibu yang hanya di rumah dan mengurus anak tersayangnya selama 24 jam. Semua orang kayak bilang gitu ya kan, wow, Didi tegar banget ya menjadi seorang ibu. Wah, Didi kuat banget ya. Didi adalah ibu yang sangat sabar. Tapi kayak penderitaan si Didi ini masih kurang gitu loh. Karena pada saat tahun 2005, badai Katrina yang sangat dahsyat terjadi di New Orleans, yang mengakibatkan tempat tinggal si Didi dan juga Gypsy Rose tadi ini hancur berkeping-keping. Didi mengaku selain dia kehilangan tempat tinggalnya, dia juga ternyata nggak bisa menyelamatkan aset-aset penting kayak akte kelahiran atau surat-surat rumah sakit si Gypsy Rose ini ataupun anaknya. Kalau kalian bertanya-tanya gitu ya kan, kalau misalkan si Didi ini nggak bisa bekerja dan benar-benar cuman ngurusin anaknya itu selama 24 jam, terus dia dapat uang dari mana gitu ya kan untuk bertahan hidup ini. So, selama ini, sejak ceritanya Gypsy Rose anak kecil dengan sejuta penyakit dan juga kekurangan ini dipublikasi oleh ibunya
dan media, banyak banget organisasi dan juga orang-orang baik yang mengulurkan bantuan kepada mereka ini. Jadi guys, selama ini mereka mendapatkan uang ataupun menghidupi kehidupan sehari-harinya itu karena ada orang-orang yang membantu mereka, ataupun orang yang kasihan, ataupun orang yang iba sama dia. Dan mereka itu hidup sepenuhnya dari bantuan orang-orang. Setelah kehilangan tempat tinggal mereka karena badai Katrina tadi ini, dengan bantuan organisasi Habitat for Humanity, Didi dan juga Gypsy Rose ini diberikan rumah gratis. Yang bahkan rumah tersebut sudah dimodifikasi khusus untuk si Gypsy Rose. Bahkan guys, di rumah itu dibuat jalur khusus untuk orang kursi roda gitu guys. I remember my mom had gave me this little glass house. And she said, one day this will be real. And now it finally is. Selain rumah, dia juga diberikan mobil gratis, biaya pengobatan gratis, dan juga mereka itu sering dapat gratisan-gratisan lainnya, kayak penerbangan, tiket konser, tiket buat nonton baseball, bahkan berkali-kali mereka itu jalan-jalan ke Disney World. Dan semua itu secara gratis guys. Didi juga membuat sebuah website untuk donasi-donasi buat pengobatannya anaknya, yaitu si Gypsy Rose. Intinya guys, kehidupan mereka sehari-hari itu ditanggung oleh masyarakat banyak, sama orang-orang baik, sama orang-orang iba, sama orang-orang yang mau membantu. Sampai suatu hari yang merubah segalanya. Pada hari Minggu tanggal 14 Juni tahun 2015. Ini dia kronologinya. Pada pukul 14.40, Kim Blanchard, salah satu kerabatnya Didi, melihat sebuah postingan yang aneh di Facebooknya Didi. Postingannya bertuliskan, "That bitch is dead." Pelacur itu sudah mati. Nah, pas Kim melihat itu, dia dan teman-temannya mikir kalau FB-nya si Didi ini lagi dihack. Gak lama, akun yang sama itu mempost lagi nih guys. Tulisannya itu, "I fucking slashed that fat pig and rape her sweet innocent doctor. Her scream was so fucking loud. Lol. Saya gorok babi gendut itu dan saya setubuhi anak perempuannya yang baik dan juga lugu. Teriakannya sangat kencang. Wek wek wek. Lol gitu kan. Kim langsung dong nelpon di rumah si Didi, tapi ternyata nggak ada jawaban sama sekali. Karena si Kim ini sudah berkali-kali menghubungi rumahnya si Didi dan nggak ada jawaban sama sekali, akhirnya Kim dan suaminya ini berangkat ke rumahnya si Didi. Pas sampai itu mereka melihat ada mobilnya si Didi, tapi nggak di garasi, posisinya itu di pinggir jalan. Dari situ mereka udah merasa, wah kayaknya ada yang nggak beres nih. Akhirnya Kim ini menghubungi 911 untuk meminta bantuan. Dan pas polisi sampai, mereka itu sadar bahwa jendela di dapurnya itu nggak tertutup. Dan sebenarnya itu tidak ada tanda-tanda pembobolan. Jadi para polisi itu nggak bisa ngecek ke dalam rumahnya karena mereka itu nggak memiliki izin untuk penggeledahan. Kalau dari luar sih kelihatannya kayak baik-baik aja gitu, nggak ada yang salah. Sekitar 2 jam kemudian, karena mereka belum mendapatkan kabar sama sekali, akhirnya suaminya Kim, si Dave ini memutuskan untuk memasuki rumahnya Didi melewati jendela dapur. Pas Dave masuk ya kan, dia langsung bilang kayak, "Widih, rumah ini gelap banget dan bener-bener dingin loh di sini." Seakan AC mereka itu dinyalakan non-stop. Akhirnya dia memutuskan untuk menelusuri isi rumah si Didi dan dia mengatakan tidak ada hal-hal yang aneh sebenarnya. Barang-barangnya masih tertata rapi. 2 kursi rodanya si Gypsy juga ada di ruang tamu dan 1 kursi roda lagi itu berada di kamar mandi. Loh, berarti semua kursi roda si Gypsy ini ada di rumah ya kan? Tapi di mana Gypsy dan Didi ini berada? Media-media dan televisi pun langsung memberitakan tentang hilangnya Gypsy Rose dan juga si Didi. Mereka juga meminta warga yang memiliki informasi apapun menghubungi polisi. Pukul 22.30, salah satu sahabatnya dan tetangganya si Gypsy ini yang bernama Alea melihat para polisi dan juga tetangga-tetangga pada ngumpul di sekitar rumahnya si Gypsy ini. Di situ dia baru tahu bahwa si Gypsy dan ibunya ini menghilang guys. 15 menit kemudian, pukul 22.45, polisi akhirnya berhasil menemukan jasadnya Didi yang ternyata ada di dalam kamar mandi. Badannya berlumuran darah dan penuh luka tusuk. Akan tetapi polisi ini tidak bisa menemukan lokasi ataupun keberadaannya si Gypsy. Di manakah Gypsy berada? Dilakukanlah investigasi. Dari otopsinya Didi, ditemukan banyak sekali luka tusukan di punggungnya Didi, beberapa sayatan di leher belakang, dan sudah meninggal beberapa hari sebelum jasadnya itu ditemukan oleh kepolisian. Kalau kalian masih ingat tadi ya kan, di rumahnya si Didi ini dinyalakan AC begitu saja. Ternyata si pembunuh ini menyalakan AC di rumah si Didi itu seharian ataupun gak dimati-matiin, biar bau mayatnya si Didi ini gak kecium sampai luar. Wah, licik juga nih. Pada saat itu posisinya semua orang kayak takut banget gitu ya kan.
Banyak yang berpikiran, aduh kayaknya si Gypsy ini juga udah meninggal ya. Hanya tinggal tunggu waktu aja sampai jasadnya itu ditemukan. Ibunya Sarah aja dibunuh dengan sadisnya kayak gitu ya kan. Apalagi anak yang sakit, lemah, nggak bisa jalan ya kayak gitulah. Detektif yang menangani kasus ini akhirnya melakukan wawancara bersama Alea, sahabatnya Gypsy yang juga tetangganya itu, untuk menemukan informasi-informasi yang bisa membantu polisi untuk menyelamatkan Gypsy. Akhirnya Alea ini menunjukkan percakapan dia dan juga Gypsy di Facebook Messenger. Ternyata Gypsy ini sempat bertanya-tanya ke Alea tentang seorang cowok. Si Gypsy ini meminta tips dan juga saran tentang dunia percintaan. Si Alea pun sempat kaget pada saat itu, karena setahu dia si Gypsy ini kan otaknya itu sama kayak anak 7 tahun. Tapi kenapa dia bisa chat kayak gitu? Alea mikir kan, oh ternyata ini lagi masa-masa pubertasnya dia. Jadi ya udah normal aja gitu. Di percakapannya ini, Gypsy itu bercerita tentang seorang laki-laki. Katanya dia itu bertemu dengan belahan jiwanya. Katanya cowok itu romantik, suka nulis puisi. Tapi mereka ini LDR gitu guys. Gak sampai situ saja. Bahkan dia udah omongin tentang kalau misalkan mereka nikah nanti pernikahannya itu kayak gimana. Atau pada saat mereka punya anak itu dinamai siapa anaknya itu. Mereka merencanakan untuk bertemu pada bulan Maret dan mereka akan menonton film Cinderella yang baru dan dia akan mendapatkan ciuman pertamanya. Dia sangat tidak sabar banget. I'm so very excited. Nah, karena akun yang dipakai Gypsy Rose ini berbeda dengan nama aslinya, dilacaklah sama polisi IP address-nya. Dan mereka menemukan bahwa pemilik akun itu sedang berada di sebuah pemukiman di Big Bend, Waukesha County, Wisconsin. Yang lokasinya tuh lumayan jauh dari rumahnya si Gypsy Rose ataupun rumahnya si Didi. Ya, sekitar 9 jaman gitu guys. Nah, polisi langsung mikir, oh ini mereka mungkin lagi berada di rumah keluarganya pacarnya si Gypsy yang bernama Nicholas Godechon. Akhirnya polisi dan detektif yang menangani kasus ini meminta tolong kepada kepolisian yang ada di sana untuk mengecek rumahnya si Nick. Dan dikirimlah banyak sekali petugas dan juga anjing pelacak ke rumah Nicholas untuk menemukan Gypsy. Karena polisi dan orang-orang beranggapan bahwa pas ditemukan ini kondisinya si Gypsy ini sudah seperti Didi, yaitu tidak bernyawa. Dan benar aja guys, ketika rumah itu sudah dikepung, polisi menemukan Gypsy berada di dalam rumah tersebut. Tetapi Gypsy ini dalam kondisi sehat-sehat saja, tanpa ada satu luka atau goresan sedikit pun. Diinterogasilah si Gypsy ini, dan di awal dia bilang kayak, saya nggak tahu apa-apa tentang ibu saya. Dan dia kaget banget pas dikasih tahu bahwa ibunya itu sudah meninggal. Your mom's dead, okay? Now, what I want to ask you Wait, is, what? your mom's passed away, okay? And she's deceased, all right? Now, what I want to ask you, did you have involvement in this? Okay. No. Hang on, listen to me for just a second, okay? Tapi yang membuat polisi yang menumbungkan dia itu bingung adalah Gypsy bisa berjalan dengan normal tanpa bantuan kursi roda, dan dia bisa bernafas tanpa memakai tabung oksigen. Pas di rumah Nicholas, polisi juga menemukan banyak uang cash di kamarnya si Nicholas yang diduga merupakan curian dari dompetnya si Didi, serta sebuah amplop kuning yang dikirim dari Springfields ke rumahnya Nick. Setelah dicek ternyata di dalam amplop itu ada sebuah pisau dan juga sarung tangan karet berwarna biru yang berlumuran darah. Diinterogasilah si Nicholas ini dan juga si Gypsy. Dan gak lama akhirnya Nicholas ini mengakui bahwa dialah yang membunuh Didi, tapi atas permintaan si Gypsy. I mean, the truth is, okay, I'll admit it. I did actually stab her. So you wouldn't have done it if somebody else would have asked. No, there's no way I would have did for anyone else. Okay, so you just I did it. truly do worship her to the point there's nothing I want to do. Dan setelah Nicholas membongkar bahwa dia itu adalah pembunuhnya si Didi, akhirnya Gypsy Rose menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Gypsy dan Nick ini ternyata sudah berpacaran selama 2 tahun. Bahkan kayak tadi yang kita udah baca percakapan mereka itu sudah merencanakan pernikahan. Dan karena si Gypsy ini sudah mulai fokus sama si Nick, yaitu pacarnya, ibunya itu jadi cemburu, protektif, dan juga posesif. Dan di momen itu Gypsy udah mulai kayak gak kuat gitu sama ibunya. Hingga akhirnya dia dan pacarnya itu merencanakan untuk membunuh sang ibu, yaitu si Didi. Akhirnya pada suatu malam pada Juni tahun 2015, Nicholas menjalankan aksinya. Dia pergi ke rumahnya Gypsy dan diberikan pisau,
lakban, dan juga sarung tangan karet. Gypsy lalu bersembunyi di kamar mandi, sedangkan Nicholas ini masuk ke kamar tidurnya si Didi. Dan dia itu mulai menusukkan berkali-kali. Pas diinterogasi, Gypsy bilang, "Aku menutupi kupingku agar aku tidak mendengarkan apa-apa. Tapi tetap aku bisa mendengar teriakan ibuku. Pada saat itu, aku berpikiran, hei, aku nggak mau ini terjadi. Aku bakal stop sekarang. Tapi pada saat itu, aku juga terlalu takut untuk berdiri dan membantu. Setelah beberapa menit, dia berhenti berteriak. Lalu Nick masuk dan membawa pisau yang berlumuran darah. Gilanya, setelah Didi dipastikan tewas, Gypsy dan juga Nick ini nggak langsung cabut begitu aja. Mereka sempat berhubungan dulu di ranjangnya si Gypsy, tapi banyak juga yang bercerita bahwa dikatakan Nick ini sempat ingin berhubungan dengan mayatnya Didi yang sudah mati. Tapi pada saat itu Gypsy bilang, "Udah, aku aja. Kita cukup membunuh si ibu aja." Pokoknya habis itu mereka bersih-bersih darah yang berceceran. Dan juga mereka tuh ambil uang cash dari tasnya si Didi. Mereka pesan taksi menuju ke hotel, lalu kabur ke rumah orang tuanya si Nick menggunakan bus. Gypsy juga mengaku bahwa sebelum Nick datang, Didi itu sempat memberikan Xanax, obat penenang yang harusnya memakai resep dokter. Jadi pas Nick ngebunuh si Didi, dia itu mati rasa, kayak nggak merasakan sedih sama sekali. Kayak bumerang gitu guys. Ibunya kasih obat itu kepada si Gypsy, jadinya Gypsy nggak bisa melakukan apa-apa, nggak bisa ngebantuin ibunya. Dan kalian kebayang nggak guys, sebesar apa kasus ini di Amerika sana pada saat itu? Orang-orang kaget, marah, kesel, bingung. Bahkan dikatakan waktu pertama kali Gypsy Rose muncul di televisi, pada saat di pengadilan, orang-orang di Amerika itu pada mantengin TV mereka. Karena mereka itu merasakan ada suatu keajaiban, yang mana anak yang sakit itu tiba-tiba bisa jalan. Karena mereka itu belum tahu fakta-fakta sebenarnya, yang menggelisahkan, mengerikan, mencengangkan, yang tersembunyi. Fakta yang pertama, Gypsy itu tidak pernah menderita penyakit apapun. Setelah diusut-usut, ternyata semua yang dibeberkan ke media oleh sang ibu yaitu Didi hanyalah kebohongan belaka. It wasn't until I saw my attorney for the first time, and he tells me that there's been no medical records that says I have cancer. And it shocked me. I don't have cancer? It confused me so much. So what other illnesses don't I have? Selama ini sebenarnya si Gypsy itu nggak pernah sakit guys. Dia tidak pernah memiliki penyakit seperti yang ibunya katakan itu penyakitnya banyak banget, itu dia nggak pernah sakit kayak gitu. Dan dia itu bukan lahir pada tahun 1996 seperti yang dikatakan oleh Didi. Berdasarkan akte kelahiran yang dipegang oleh ayahnya yaitu Rhodes, Gypsy sebenarnya lahir pada 27 Juli tahun 1991. Yang berarti saat ditangkap polisi, Gypsy itu bukan anak yang berumur 19 tahun, melainkan wanita muda yang berusia 23 tahun. Kalian mungkin bertanya-tanya ya kan, kalau memang Gypsy nggak sakit, kenapa dia bisa masuk keluar rumah sakit sebanyak lebih dari 100 kali dan dapat bantuan dan juga dukungan orang-orang? Jadi seluruhnya itu diatur oleh Didi. Didi ini pemegang skenario, dia itu sutradaranya. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena Didi itu dulunya juga adalah seorang perawat di rumah sakit. Jadi dia itu cukup pintar untuk menggunakan istilah-istilah kedokteran. Selain itu, setiap ada dokternya Gypsy yang mulai curiga, Didi langsung memindahkan Gypsy ini ke dokter yang lain lagi dan mengatakan bahwa dokumen-dokumen medisnya si Gypsy ini sudah tersapu badai Katrina. Fakta selanjutnya, rambutnya Gypsy itu tidak pernah botak karena penyakit leukemia, melainkan sengaja dicukur oleh ibunya dengan alasan, kan nanti juga rambutmu itu akan rontok, kenapa nggak dibotakin dari sekarang aja? Padahal itu cuman akal-akalan si Didi saja, supaya orang-orang makin yakin bahwa Gypsy ini benar-benar sakit. Next, kalau Gypsy memang nggak sakit, kenapa dia nggak ngomong aja sih ke semua orang bahwa dia itu nggak sakit? Nah, Gypsy nggak bisa melakukan itu karena ibunya itu mengancam dia guys. Jadi seumur hidupnya si Gypsy ini, dia dikatakan kepada ibunya bahwa kamu itu penyakitan, kamu itu banyak penyakit. Dan benar bahwa dia itu percaya kalau dia itu memiliki banyak penyakit guys, walaupun dia itu nggak sakit dan nggak ada penyakit apapun. Namun selayaknya anak kecil ya kan, ya kita percaya aja apa yang ibu kita bilang, karena kita tahu mereka itu ingin yang terbaik buat kita. Tapi pada saat mulai dewasa,
Pada saat si Gypsy ini ingin menanyakan sesuatu kepada si Didi, ibunya selalu memukul dia itu memakai gantungan baju. Dan juga setiap ke dokter, dia dibilangin itu untuk tidak berbicara sama sekali. Biarkan ibumu aja yang berbicara kepada dokter. Kalau di interview juga ibunya itu, si Didi itu bahkan sempat meremas tangannya si Gypsy agar tidak ngomong sesuatu. Gypsy bertahun-tahun didoktrin dan dipaksa untuk acting di depan orang-orang untuk mengiyakan doktrinan ibunya ini. Pernah sekali nih guys, Gypsy itu gak kuat lagi di rumahnya dengan kelakuan ibunya seperti itu. Akhirnya dia lari dari rumahnya, ya kan? Dia lari dari rumahnya, tapi belum jauh dia lari dari rumahnya, dia itu langsung ditangkap sama ibunya, dibawa pulang, dipukulin lagi pakai hanger ataupun gantungan baju. Terus dia itu diborgol di ranjang tidurnya itu selama 2 minggu guys. Intinya keji banget lah ibunya si Gypsy nih guys. Maka dari itu kenapa dia nggak cuman mau kabur saja. Kan bisa aja kan dia nggak bunuh ibunya tapi dia kabur. Tapi dia udah pernah melakukan itu tetapi gagal. Jadi dia merasa dia itu harus bunuh ibunya agar dia itu bisa merasakan bebas. Fakta selanjutnya. Nah, salah satu penyebab orang banyak iba karena giginya Gypsy ini yang udah rontok di umur yang sangat muda. Yang ternyata bukanlah efek dari penyakit apapun. Kalau ini sih sumpah guys, parah banget sih. Karena sepanjang hidupnya ini si Gypsy ini dikatakan memiliki epilepsi. Akhirnya dia itu harus meminum obat-obatan epilepsi. Dan mestinya dia itu tidak mengkonsumsi obat tersebut karena dia itu tidak ada epilepsi. Salah satu efek samping dari obat-obatan epilepsi itu adalah menyebabkan giginya si Gypsy ini membusuk hingga sebagian besar dari giginya Gypsy ini rontok guys. Harus dicabut dan juga diganti dengan gigi palsu. Sebuah selang juga ditanamkan di telinga si Gypsy untuk mengendalikan infeksi telinga yang sudah sangat parah. Dan infeksi telinganya juga itu diakibatkan oleh minum obat epilepsi tadi itu guys. Gimana? Parah pokoknya, parah. Next. Jadi pada saat kecil Gypsy itu pernah terjatuh dari sepeda motor pas lagi jalan-jalan sama kakeknya. Nah, dibawalah dia ke rumah sakit dan diberikan kursi roda untuk membantu dia itu beberapa hari saja. Tapi Didi yang kurang ajar ini bilang bahwa itu kerusakan kakinya itu permanen dan selamanya Gypsy itu harus menggunakan kursi roda. Beberapa kali Gypsy itu pernah berdiri dari kursi rodanya dan ibunya itu langsung marah-marah dan juga langsung ngamuk. Mengatakan kepada Gypsy bahwa kalau kamu berdiri nanti kakimu itu akan lebih parah lagi. Makanya dia itu terus duduk di kursi roda itu. Fakta nomor 6. Gypsy itu nggak butuh selang makanan di dalam perutnya. Jadi Gypsy sempat dibawa ke dokter. Didi bilang kepada dokter bahwa Gypsy ini nggak mau makan. Akhirnya dibuatin selang makanan yang langsung menuju ke dalam perutnya Gypsy. Walaupun Gypsy ini sebenarnya nggak punya masalah sama sekali dengan pencernaan ataupun nafsu makannya. Sumpah guys, parah banget sih ibunya ini. Nggak peduli ya kan anaknya itu mau disayat-sayat, mau dirobek, mau dijahit, mau ditokin giginya. Bodoh amat lah. My salivary glands removed because my mother said that I drooled. I had the feeding tube placement in my tummy. I had multiple eye surgeries on my right and left eye. Ear surgeries. A muscle biopsy to find out why my legs didn't work. And a surgery to make me not throw up anymore. Nah sebenarnya selama ini dia mengkonsumsi obat-obat yang gak perlu dia konsumsi sebenarnya itu malah membuat penyakit baru datang. Gitulah guys liciknya si Didi. Fakta nomor 7. Ayahnya Gypsy sebenarnya bertanggung jawab dan tidak bersalah. Jadi sebenarnya walaupun mereka ini sudah bercerai dan juga pisah rumah, Rod itu masih berhubungan baik bersama anak kesayangannya yaitu si Gypsy. Dan dia itu sering ngunjungin rumahnya si Gypsy untuk ngajak bermain dan juga memberikan uang. Tapi pada saat si Gypsy ini berulang tahun yang ke-18, Didi melarang untuk Rod ini ngucapin happy birthday buat si Gypsy. Dan pada saat itu Didi ini meminta Rod itu jauh-jauh dari Gypsy. Sejak dari itu mereka sudah tidak pernah bertemu lagi. Fakta ke-8, Gypsy ini terinspirasi dari film. Selama hidupnya Gypsy, dia tidak pernah pergi ke sekolah umum. Dia itu hanya homeschooling dan cuman boleh nonton film-film yang ada di Disney. Dan salah satu film favoritnya itu adalah Tangled. Dan dia bilang bahwa film itu menginspirasi dia untuk membebaskan dirinya dari ibunya. Dan fakta yang terakhir adalah bukan keluarganya Didi yang bermasalah, tapi Didinya sendiri. Tadi kan di awal gue sempat mengatakan kan, Didi ini mengatakan bahwa keluarganya itu abusive, jahat, gak sportif, dan lain-lain. Tapi nyatanya menurut ayah dan ibunya, Didi inilah yang sering bermasalah dari kecil. Dia bahkan pernah sengaja membuat ibunya itu kelaparan dan juga meracuni ibunya. Dan dia juga suka nyuri ternyata guys. Hobi, passion.
Pada tahun 2016 akhirnya Gypsy mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat 2 dan dia itu harus menjalani hukuman selama 10 tahun. Meskipun begitu, Gypsy mengaku bahwa dia itu lebih senang dan bahagia di dalam penjara daripada dia itu masih bersama ibunya. Kemudian pada tahun 2018, Nicholas dikenakan pasal pembunuhan tingkat 1 dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Dan sampai hari ini kebanyakan orang masih berpendapat bahwa yang dilakukan Gypsy ini sebenarnya itu self-defensive, pembelaan diri, dan mestinya dia itu nggak dihukum atas apa yang dia lakukan. Karena sebenarnya seumur hidupnya itu dia sudah dipenjara oleh ibunya sendiri. Orang dia lo sampai bilang lebih enak di penjara, lebih bahagianya di penjara, lebih bebasnya di penjara daripada gua sama ibu gua. Gua mau dengar dari kalian nih guys. Coba komen di bawah, menurut kalian apakah fair atau nggak adil cara dia itu mengakhiri hidup ibunya? Atau menurut kalian mestinya ada cara lain agar dia itu bisa bebas dari ibunya, walaupun gak membunuh ibunya, tapi ibunya itu dihukum sampai mati? Coba kalian komen guys. Nah, begitulah guys kasus dari si Gypsy Rose dan juga Didi ini tadi. Dan gue mau ngucapin terima kasih buat kalian yang sudah request cerita mau ke komen gue ataupun ke Instagram gue. Ya lumayan panjang lah kasusnya ini, tapi terpecahkan dan juga pastinya sangat seru ya kan guys. Dan buat kalian yang mau request lagi cerita apapun itu, boleh kalian komen di bawah ini atau enggak langsung aja kalian ke Instagram gue dan bilang situ mau cerita apa guys, pasti gue buatin. Dan jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik tombol like dan juga share video ini sebanyak-banyaknya. Dan yang paling penting, jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru yang ada di channel gue guys. Ayo guys, bantu channel ini menuju 10.000 subscriber. Gue Rizky Aulia, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.